Komite Reformasi. Gagasan Cak Nur dan Cak Nun selain bersikeras Soeharto untuk tetap mundur adalah, jika memakai logika reformasi, saat Soeharto mundur maka semestinya DPR-MPR juga ikut bubar. Karena keberadaan DPR-MPR selama masa kekuasaan Soeharto, dipandang hanya untuk mengukuhkan jabatan Presiden Soeharto. DPR-MPR dipandang bukan lembaga yang sesuai namanya yang mewakili rakyat. Maka perlu disiapkan komite reformasi yang akan menjadi embrio berdirinya parlemen reformasi sesegera mungkin. Komite reformasi ini merupakan sebuah konsep sebagai langkah alternatif untuk menghindari konsekuensi naiknya B.J. Habibie, yang dianggap masyarakat bagian dari Orde Baru. Karena bila B.J. Habibie menjadi presiden, akan muncul polarisasi konflik yang baru, akan ada kelompok yang setuju kepada B.J. Habibie dan yang menolaknya. Komite reformasi ini semacam MPRS, yang bertugas menyusun undang-undang politik dan pemilu, yang kemudian menyelenggarakan pemilu selama 6 bulan. M.H. Ainun Najib dan Abdurrahman Wahid menjelang pertemuan dengan Soeharto di Istana Merdeka. Soeharto menyatakan akan membentuk komite reformasi dalam konferensi pers setelah bertemu 9 tokoh pada tanggal 19 Mei. Yusril, bersama Saadilah, dipercaya Soeharto untuk merealisasikan pembentukan komite reformasi. Sekitar 45 nama diajak bergabung ke dalam komite reformasi. 45 tokoh yang direncanakan masuk dalam komite reformasi ini antara lain Megawati Soekarno Putri, Gus Dur, Abdul Qodir Jailani, Adnan Buyung Nasution, Fahmi Idris, Y.B. Mangunwijaya, Kwik Kian Gi, Ali Sadikin, Daniel Sparingga, Muladi S.H., Ismail Suni, I. Ketut Puja, Egi R. Sujana, Sularso Supater, Adi Sasono, Afan Gafar, Arbi Sanit, Ahmad Tahir, Ahmad Tirtosudiro, Ahmad Bagja, Akbar Tanjung, Albert Hasibuan, Anwar Harjono, Anas Urbaningrum, A. M. Fatwa, Malik Fajar, Harun Al-Rashid, Hartono Suhardiman Se, Wiranto, Yusril Iza Mahendra, serta para rektor dari UI, ITB, UGM, Undip, Unair, Unpad, Unhas, IPB, dan IAIN Syarif Hidayatullah. Sebagai pemberi ide dibentuknya komite reformasi, sejak awal Cak Nur dan Cak Nun berjanji untuk tidak terlibat dalam komite maupun pemerintahan pasca lengsernya Soeharto. Ini dilakukan untuk memberi contoh kepada masyarakat bahwa yang mereka lakukan bukanlah bertujuan kekuasaan. Karena kehadiran 9 tokoh Islam ke istana berada dalam posisi dicurigai masyarakat. Para tokoh ini sebelumnya dikenal kritis terhadap Soeharto selama krisis mulai melanda. Cak Nur atau Nur Holis Majid, konsisten tidak mau memimpin komite ini, meskipun Soeharto mendesak. Yusril dan Saadilah, pasca pertemuan itu tetap menjalankan perintah Soeharto untuk memformulasikan 45 nama-nama anggota komite reformasi. Namun orang-orang yang dihubungi, mayoritas menolak. Fahmi Idris yang awalnya mau, lantas mulai ragu-ragu. Ismail Suni juga mengiyakan, tapi kemudian tidak mengontak lagi. Berbeda dengan Cak Nur, Cak Nun, dan Gus Dur yang mendukung adanya komite reformasi. Amin Rais menolak gagasan itu karena menurutnya jika ketuanya adalah Soeharto sendiri, komite itu akan kehilangan kredibilitas dan akan sulit mencari tokoh yang kompeten untuk duduk di dalamnya. Bahkan ia memandang, komite reformasi ini hanya cara Soeharto untuk mengulur waktu dan tetap berkuasa. Sebenarnya Amin Rais akan ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia oleh Komite Reformasi untuk memimpin masa transisi, namun Cak Nur tidak berhasil menjelaskan gagasan itu kepadanya. Pada akhirnya Komite Reformasi pun kandas di tengah jalan, gagal terwujud. Ora, patekan. Pada saat konferensi pers dalam pertemuan dengan 9 tokoh di Istana Merdeka, Soeharto mengatakan, tidak jadi presiden tidak patek n. Idiomatik seperti ini bukan berasal dari habitat kulturnya Soeharto di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Istilah patek n lazim diucapkan masyarakat Surabaya. Di dalam pertemuan itu Cak Nur menjadi juru bicara. Ia memberi kesempatan pertama kepada KH Ali Yafi untuk berbicara. Beliau menegaskan Soeharto harus mundur dan mengatakan mungkin ini pahit baginya. Soeharto malah mengatakan, tidak pahit.
Saya sudah kapok jadi presiden, yang kemudian menjadi headline berita koran Kompas esoknya, tanggal 20 Mei tahun 1998. Ia dengan guton mengatakan kapok sebanyak 3 kali sehingga Cak Nur menambahkan, kalau orang Jombang itu, bukan kapok, tapi tuwuk atau kekenyangan. Cak Nun pun menimpali, ora dadi presiden, ora patek, N. Gus Dur, oleh Cak Nur, diberi kehormatan untuk bicara pada giliran akhir dan menjadi gongnya pertemuan. Wah, tadi saya ketakutan ketika akan ketemu Pak Harto, kata Gus Dur, sebab saya pikir sampeyan ini monster. Tetapi alhamdulillah ternyata sampeyan ini ya manusia. Kutipan konferensi pers Soeharto yang mengandung istilah ora patek, N, direkam koran Kompas saat itu. Jadi, demikianlah, ada yang juga mengatakan, terus terang saja dalam bahasa Jawanya, tidak menjadi presiden, tidak akan patek, N. Itu kembali menjadi warga negara biasa, tidak kurang terhormat dari presiden asalkan bisa memberikan pengabdian kepada negara dan bangsa. Jadi, jangan dinilai saya sebagai penghalang, tidak sama sekali. Semata-mata karena tanggung jawab saya. 4. Sumpah Soeharto. Presiden Soeharto sudah turun, dan B.J. Habibie menjadi presiden. Di masa kepresidenan Habibie, krisis multidimensi terjadi. Pemimpin-pemimpin politik tidak bisa bersatu. Menurut Cak Nun ketika itu, siapapun bisa bicara apa saja dan bahkan para pemimpin pun sulit dipercaya. Himbauan ulama untuk tidak berbuat rusuh tidak dihiraukan. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Karena itu Cak Nun yang resah dengan keadaan ini memandang keluarga besar bangsa Indonesia perlu melakukan ikrar husnul khatimah. Ikrar yang digagas Cak Nun ini rencananya diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 1999, bertempat di Masjid Baitur Rahman Komplek DPR MPR. Mulanya, ide ini dilontarkan Cak Nun pada saat salat tarawih Ramadhan, awal tahun 1999, bersama Ginanjar Kartasasmita, Abdul Latif, A.M. Hendro Priyono, dan Akbar Tanjung. Menurutnya, ini satu-satunya cara untuk mencoba membuka pintu krisis legitimasi yang dialami Indonesia. MH Ainun Najib mengundang Soeharto di rumahnya di Jalan Cendana untuk menghadiri ikrar husnul khatimah, Februari tahun 1999. Dalam rencana acara pertobatan nasional bertajuk Ikrar Husnul Khatimah itu, para tokoh nasional diundang. Selain 3 tokoh di atas, tokoh-tokoh yang diundang antara lain, Presiden B.J. Habibie, Wiranto, Gus Dur, Megawati, Amin Rais, para menteri dan tokoh-tokoh lainnya, termasuk Soeharto. Cak Nun mengundang Soeharto secara langsung ketika bertemu dengannya di Cendana sebanyak 2 kali. Tanggal 26 Januari tahun 1999, Soeharto mengundang Cak Nun. Sebelumnya, beberapa kali, orang-orang lain, termasuk anak-anaknya, Hutomo Mandala Putra dan Bambang Trihatmojo, mencoba menghubungkan Cak Nun dengan Soeharto, tetapi tidak berhasil. Menurut Soeharto, Cak Nun termasuk orang yang dia percayai karena di tengah-tengah hujatan kepadanya, Cak Nun dianggap cukup objektif. Dalam pertemuan pertama selama 3 jam di kediamannya, Soeharto menyanggupi untuk hadir pada acara tanggal 14 Februari. Tidak hanya akan hadir, ia setuju untuk membayar semua dosanya dan mengakhiri sisa kehidupan dengan kebaikan-kebaikan dengan menandatangani rumusan 4 Sumpah Soeharto, di hadapan Cak Nun. Sumpah yang rencananya dinyatakan di hadapan seluruh masyarakat, tokoh, dan semua wartawan media cetak dan televisi yang akan hadir itu berisi. 1. Bahwa saya, Soeharto, bersumpah tidak akan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia lagi. 2. Bahwa saya, Soeharto, bersumpah tidak akan pernah turut campur dalam setiap proses pemilihan Presiden Republik Indonesia. 3. Bahwa saya, Soeharto, bersumpah siap dan ikhlas diadili oleh pengadilan negara untuk mempertanggungjawabkan kesalahan saya selama 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. 4. Bahwa saya, Soeharto, bersumpah siap dan ikhlas mengembalikan harta rakyat yang dibuktikan oleh pengadilan negara. Itulah 4 sumpah yang diucapkan oleh Soeharto. Ide Cak Nun agar Soeharto melakukan pertobatan ini lantas menjadi pemberitaan. Termasuk, menurut Cak Nun, ada pemberitaan miring dengan tuduhan yang penuh curiga dan tafsir aneh-aneh tanpa mengerti inti acara sebenarnya.
Berita yang dimaksud dimuat antara lain di Pos Kota dan terbit pada tanggal 3 Februari tahun 1999. Berita-berita itu menggiring opini bahwa acara ini digagas Soeharto sebagai langkahnya menghindari upaya hukum yang sedang diproses untuk menghukumnya. Cak Nun juga mendapat tanggapan bernada negatif dari para tokoh politik yang menganggap Cak Nun telah menjadi mesin politik Soeharto. Gus Dur juga tampaknya kurang antusias dengan ide acara tersebut. Soeharto mengundang Cak Nun kembali ke Cendana tanggal 4 Februari tahun 1999, dan skenario berubah. Karena Soeharto khawatir acara yang rencananya dihadiri 10.000 undangan itu bisa menimbulkan masalah yang memancing demo dan menambah huru-hara. Soeharto tetap berniat melakukan taubat nasuha meskipun tidak dilakukan di tempat acara Cak Nun digelar. Ia akan melakukannya di masjid dekat rumahnya, Masjid Bimantara, Kebon Sirih, dan berjanji akan menjelaskan soal pertobatannya pada tanggal 28 Februari tahun 1999, di masjid dekat kediaman Gus Dur di Ciganjur. Setelah pertemuan kedua itu, kepada wartawan Cak Nun menegaskan, "Ini ide saya dan bukan maunya Pak Harto. Mau datang atau tidak bukan urusan saya." Meskipun Soeharto bersumpah untuk bersedia mempertanggungjawabkan kesalahannya dan mengembalikan harta yang dituduhkan telah dicurinya dengan dibuktikan pengadilan, namun hingga wafatnya tahun 2008, Soeharto tidak pernah sekalipun diadili oleh Penegak Hukum Republik Indonesia.